Mencret. Astagfirullah. Yang dilaporkan dengan Undang-Undang Pasal 284 KUH. Rencana pemanggilan. Aku tarik nafas dulu ya. Mereka melakukannya itu hahihi. Apa itu hahihi? Maksudnya kayak fun aja gitu, karena ada seorang istri yang sangat menerima suaminya berhubungan seperti itu. Eta tah. Kecewa udah pasti. Tapi kan karena ini belum tahu apakah iya atau tidaknya. Astagfirullah. Ini awal mulanya guys ya, awal guys. Dan memang katanya niat baiknya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, dan kali ini guys kita akan melihat gitu ya kasus dari perselingkuhan lagi nih guys ya, yang menyeret nama Inara Rusli, mantan istri dari Virgon ya. Dulu ini setahu aku ya, dulu Inara ini berpisah dari Virgon ini karena kasus perselingkuhan juga, tapi bukan dari pihak Inara Rusli gitu, tapi dari pihak Virgon gitu ya. Tapi namanya waktu berputar gitu ya. Ternyata sekarang Inara Rusli yang terlibat dalam kasus perselingkuhan gitu ya. Jadi dia adalah selingkuhan dari pasangan Wawa dan suaminya ya. Jadi dulu dia diselingkuhin, sekarang malah dia yang jadi selingkuhan. Wah, benar-benar ya. Ini dunia itu berputar ya guys ya. Kadang kita jadi selingkuhan, kadang kita diselingkuhin ya, tapi nauzubillah. Kita sebagai seorang perempuan guys, jangan sampai serendah itu ya guys ya. Kita menjadi perempuan itu harus punya martabat. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Tapi guys, sebelum masuk ke videonya, please jangan lupa untuk dukung channel aku supaya aku makin semangat lagi buat kontennya. Please tekan tombol subscribe dulu guys ya. Ya, jadi Inara Rusli ini memang sudah resmi gitu ya dilaporkan atas dugaan perzinaan, dan polisi memang akan menjadwalkan pemanggilan. Coba kita lihat videonya. Ya, dengan inisial IR membenarkan bahwa Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan perzinahan. Wah, berarti benar ya guys ya. Ini diterima di hari Sabtu 22 November sekira pukul 16 sore. Penyidik baru coba akan mengirim surat panggilan karena terkait tentang beberapa saksi yang mengetahui peristiwa ini. Dan ini juga terkait tentang barang bukti yang baru ditunjukkan oleh pelapor. Ini belum diserahkan kepada penyidik. Jadi penyidik kami butuh waktu ya. Pasal yang dikenakan? Ya, yang dilaporkan dengan Undang-Undang Pasal 284 KUH. Rencana pemanggilannya kapan dilakukan? Masih LP baru diterima hari ini. Ya. Oke, berarti sudah memang resmi diterima gitu ya, tapi barang bukti yang ditunjukkan sama penyidik itu belum diserahkan gitu ya. Dan penyidik juga butuh waktu untuk menentukan itu gitu ya. Oke, ini Mbak Mawa gitu ya. Dia cerita di podcastnya Densu gitu ya, bahwa memang diduga gitu ya Inara Rusli dan suaminya ini memang melakukan zina yang sudah besar sekali, dalam arti mungkin hubungan suami istri gitu ya. Coba kita lihat videonya. Zina besar banget. Kenapa aku membuat laporan? Berarti karena buktinya itu udah sangat kuat di aku. Gak mungkin aku buat laporan tapi nggak ada bukti gitu ya. Bukti yang kuat. Oke. Ada bawa buktinya? Ada. Oh, ini buktinya bukti hubungan dewasa ini? Ya, sebenarnya sangat memalukan. Astagfirullah. Sangat memalukan. Apalagi Inara ini kan berhijab gitu ya. Oh, jadi bukti ini sudah ada kejadiannya sebelum Diptok tadi? Iya, betul. Makanya sebenarnya nggak expect. Aku tarik nafas dulu ya. Pasti berat lah ya, Sebelum sangat Diptok berat. tadi. Oke. Yang tega tuh sebenarnya Inara ya, karena dia dulu kan pernah merasakan bagaimana rasanya diselingkuhi gitu ya, tapi kok mau-maunya gitu jadi selingkuhan juga. Mungkin dia mau ngerasain ya, gimana sakitan mana gitu, jadi selingkuhan apa diselingkuhin gitu. Nah, seperti ini. Sorry. Tapi wajahnya nggak tahu kelihatan. Ada, sebenarnya ada lebih lengkapnya lagi. Lebih lengkap, tapi Ada di flash disk. Pokoknya itu yang udah aku kasih ke penyidik.
Jadi benar-benar bukti itu Tapi belum baru dikasih lihat mungkin ya, karena tadi penyidik juga udah bilang bahwa belum diserahkan tapi udah dilihat gitu ya. akurat banget, karena nggak mungkin aku share ke penyidik kalau itu nggak akurat, dan nggak mungkin penyidik itu langsung menjatuhkan pasal 284 KUHP. Jadi Udah ini sejauh itu, ini ada lagi, ini kan pendek ya. ya. Jadi kamu punya video panjangnya gitu. Full. Waduh, Sampai kira-kira dari mana ya dia Udah dapatnya? zina besar banget. ya kalau kita Astagfirullah, tangkap dalam bahasa astagfirullah. itu seperti hubungan suami istri begitu. Iya, iya, betul. iya. Suami istri ya. Iya, betul. Oke. Dan mereka melakukannya itu hahaha. Apa itu hari? Maksudnya kayak fun aja gitu, karena Kayak nggak merasa bersalah gitu mungkin ya. aku lihat itu kan ada terekam suaranya juga kelihatan, Oke. kedengaran juga. Oke. Tindakan mereka itu yang benar-benar luar biasa, kayak ya, Astagfirullah. suami istri hubungan begitu. Kak. Jadi aku nggak expect-nya itu karena wah udah sejauh itu, dan mereka melakukannya itu dengan sangat santai, otomatis itu bukan kali pertama dong. Astagfirullah. Honestly, tidak ada seorang istri yang sangat menerima suaminya berhubungan seperti itu dengan perempuan lainnya. Yang Apalagi nggak pertama, menikah gitu ya. hubungan sangat fun, asik, Kamu sampai nonton yang dari awal sampai habis? selesainya sebenarnya najis banget Ojon Jalik ya. Najis. banget. Iya. Nggak ada hati istri manapun, nggak ada yang Apalagi sakit Inara kayak udah pernah gitu. ngerasain. Dan melihat itu tuh sampai kayak Akbar, langsung kayak ya Allah masa sih gitu, langsung kayak kayak dunia ini kayak seolah Runtuh banget gitu ya. nih. Kamu sempat denial nggak bahwa berusaha untuk bahwa ini bukan suami gua nih, bukan nih gitu. Sempat gitu nggak pas Agak awal? draining, jujur agak draining, langsung kayak ya Allah ini apa betul. Tapi aku lihat lagi, ternyata Suaminya. bener, ya Allah, kayak masa sih, sampai aku gemeteran, masa sih. Kamu pastikan lagi. Iya, aku pastikan lagi. Tapi aku lihat lagi, itu suami aku. Udah zina besar banget. Astagfirullah, ya Allah. Jauhkanlah kita ya dari rasa-rasa ingin mencoba gitu ya melakukan hal tersebut. Perzinahannya aja udah nggak boleh ya guys ya, apalagi zina dengan suami orang gitu ya. Padahal nikah tuh gampang-gampang aja ya, maksudnya bukan menggampangkan pernikahan, bukan, tetapi maksudnya lu tinggal izin gitu sama istri, ataupun nggak suka sama istri ya udah tinggal minta pisah aja, nggak usah menyakiti lah gitu ya. Apalagi mungkin di sini masih banyak yang menyalahkan dari pihak perempuan. Dari pihak perempuan juga sebenarnya salah, karena kita kan sebenarnya pancingannya gitu ya. Jadi kalau kita nggak mancing-mancing atau kita menjaga jarak, maka mungkin laki-laki nggak akan sejauh itu gitu. Tapi semua yang pegang tuh sebenarnya kita gitu, selaku perempuan gitu ya. Jadi kalau kita menjaga jarak, menjaga batasan, insya Allah nggak akan terjadi. Coba ini kita lihat dari pihak Inara Rusli ya guys ya, yang sepertinya meminta maaf gitu ya, tapi nasi udahnya di bubur. Dan seperti ini, tapi ya kita belum bisa kasih statement karena kan belum ada pembicaraan hasilnya itu dari internal nanti seperti apa gitu. Konsekuensi terburuknya apa sih Kak mungkin? Ya mungkin batal kerjasama dan mungkin belum tahu juga ya apakah ada penalti atau ada apa, nah itu belum tahu. Padahal dulu disanjung-sanjung ya guys ya sama netizen Inara ini, karena kan dulu cantik banget, apalagi pada saat momen dia buka cadarnya, nanti kita lihat. Sudah dianggap sebagai keluarga, padahal masih Dulu korban, sekarang pelaku. Ada ya wae eta tah. Kecewa udah pasti. Tapi kan karena ini belum tahu apakah iya atau tidaknya, ya kecewa karena kenapa ya muncul begini, kenapa ya ada berita ini gitu. Paling masih sampai situ sih Mas. Tapi kalau memang ternyata oh iya atau tidak ya alhamdulillah, tapi kalau oh iya ya pasti kecewa. Kak, mungkin kendala selain di pekerjaan, adakah ketemuan gitu maksudnya secara tidak langsung di kajian-kajian Kak? Kan karena kan ceritanya seperti itu ya. Ada nggak sih mungkin mereka berdua secara tidak langsung berpapasan di kajian Kak, atau memang saling kenal juga pas di kajian-kajian Kak, atau bagaimana? Kalau kenalnya persis tuh aku nggak tahu, tapi memang kan pernah ada di kajian itu memang sering ini kan, memang kayak ketemu di situ ya sama siapa aja bisa ketemu. Tapi kalau persisnya ketemu apakah di kajiannya, apakah sebelumnya dikenalin sama temennya, kan namanya buat bisnis kita nggak tahu relasinya kan. Nah itu aku nggak tahu sih, nggak tahu persis gitu. Ina terakhir bicara ketemu terakhir kapan Kak? Bukan dia
Nah itu nggak tahu justru karena kan apa namanya, soalnya saya masih ketemu dia masih sering kok, tapi memang nggak ada siapa-siapa, udah kita aja gitu sama teman-teman manajemen aja. Jangan biasain deh minta maaf dengan kasus-kasus yang seperti ini, diproses aja. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Kasihan banget ya. Semangat Mbak Wawa. Bahkan guys yang baru-baru ini gitu ya beredar, jadi netizen tuh nyorotin gelang merah yang dipakai Inara sama suaminya Mbak Wawa ini ya. Dan netizen bilang mereka pikir mereka keren, padahal oh sama guys gelangnya ya. Bahkan ini emang suaminya Mbak Wawa ini nggak malu gitu ya memperlihatkan gitu gelang berwarna merah yang sama dengan gelangnya Inara Rusli. Dipikir ABG kali. Coba kita lihat, ini adalah momen pertama kali Inara ini dipuja-puja karena kecantikannya guys ya. Coba kita lihat. Silakan Ina membuka silakan. Silakan. Ina sekarang membuka jalannya di mana dia. Setelah saya buka karena Allah, saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Saya pakai dulu, nggak usah bawa Allah deh. Aduh, gedek ini kayak gini-gini nih. Menghidupi anak-anak tapi jadi selingkuhan. Astagfirullah. Ini awal mulanya guys ya. Awal mula dia dikagumi gitu sama netizen gitu ya, karena memang kecantikannya pada saat itu. Dan kayaknya langsung langsung berbangga diri gitu ya. Aku liatnya ya kayak gitu. Maunya gimana? Maunya diem Mencret. Astagfirullah. Karyanya sih lebih ke good looking. Ini tipenya Mbak Inara nih. Apa ya, untuk ya dress up gitu. Terus ya pasti dia bisa ngelit sih. Jadi secara wawasan, secara finansial lah pasti ya lebih di atas aku sih gitu, supaya ya sebagai calon imam nih, calon pemimpin, calon kepala rumah tangga ya dia kan harus bisa lah, maksudnya untuk memimpin aku dan anak-anak. Ada aja yang mendeketin langsung ada. Karyanya sih lebih. Katanya banyak yang deketin, tapi kok yang dipilih suami orang sih? Iya. Dilaporkannya itu Ini mantan mertuanya ya, seperti apa? mamanya Virgon. Berarti barang buktinya perzinahan. Iya, pokoknya tadi Kabid Humas Polda mengatakan bahwa persinahan. Membenarkan bahwa iya itu Inara Rusli. Mungkin tanggapan Mami seperti apa? Ini jadi gemeter nih. Atau soalnya kemarin aku masih apa namanya istilahnya, masih simbang siur ya kan. Sampai kaget sendiri. Sampai nangis guys. Dilaporkannya itu Wow, mertuanya aja sampai kaget guys, sampai shock. Ini ya waktu dia di pagi-pagi ambiar nih. Kemarin umrohnya. Berdua ambil sopo. Masya Allah. Berdua sama ini sama Bio. Sama siapa sih? Bohong. Sama Bio. Masa? Wallahi, masa pulang umroh udah bohong, nggak boleh. Ya kali ada di sana ketemu haji. Pulang umroh udah bohong. Pulang umroh selingkuh nggak apa-apa. Astagfirullah. Umrohnya udah dari berapa bulan yang lalu umroh sama ke Mesirnya? Udah sekitar persiapan 3 bulan lah. Persiapan 3 bulan. Terus bilang ke Virgonya berarti saat itu juga 3 bulan yang lalu saat persiapan juga. Iya udah ngomong dari jauh-jauh hari sih, wanti-wanti bahwa mau nitip anak kayak gitu selama aku di sana. Yang ngomongnya gimana pas mau nitip anak? Aku Manggilnya apa sih? Kita penasaran manggilnya apa? Sayang, apa bro? Atau bro? Atau Manggil Cin? nama. Manggil nama. Cin juga bisa. gimana manggilnya gimana coba?
Ya manggil nama. Gun. Ya kan namanya Virgun kan? Gimana Mas? Ya walaupun udah jadi mantan kan tetap harus saling menghormati. Iya, gimana? Coba praktek. Papanya anak Manggil nama with respect. Mas Virgun gitu. papanya Virgon, papanya Virgon. Papa Virgun. Kali ya, Iya. Mas Virgun. papanya anak-anak. Iya, Virgon aja. Oh manggilnya Virgun. Virgun. Jadi sama siapa kemarin? Berbunga-bunga ya. Malah banyak netizen yang ngelihat gitu kok gemukan gitu ya. Nggak kok guys, pasti ngiranya hamil nih. Nggak. Sebulan lalu lah ya? Iya, prosesnya ini sampai pada puncaknya itu 3 minggu. Oke. Video ini kamu baru dapat minggu ini? Iya, November. oke. Di Tokyo Oktober. Iya, Sebulan lalu. iya. Video itu kamu baru dapat. Benar Tapi ya? video itu terjadinya kapan? Di bulan November kah apa Oktober kah? Honestly, Agustus. Di sini Iya berarti dong. kan? Iya. Berarti sudah duluan nih video. Iya. Oke. Nah, di bulan Oktober pada saat di talk itu, Oke. kamu belum tahu video ini karena kamu belum tahu di November kan? Iya, Oke. betul. Di talk ini pada saat di bulan Oktober sudah disampaikan belum kejadian di bulan Agustus ini di video? Kagak ada. Oh, berarti yang disampaikan lebih kepada curhat-curhat saja. Iya. Oke. Dan memang katanya niat baiknya untuk mau membuat ya sesuai syariat itu, yang katanya sesuai syariat. Oke, maksudnya mau melakukan hubungan yang halal lah ke depan. Iya, Gitu. Sebulan lalu. Ngeri banget ya guys ya. Kejadian-kejadian zaman-zaman sekarang ini ya, mungkin lah kita lebih berhati-hati lagi, lebih banyak berdoa. Ya guys, mungkin itu aja video aku kali ini. Jangan lupa like juga, komen dan juga subscribe. Komen yang paling penting pendapat kalian di bawah tentang kasus Inara Rusli yang dulu jadi korban dan sekarang jadi pelaku. Ya, oke guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.